Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Rosi Subiakto. Kali ini kita ada di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi activity dan fragment pada Android ya. Oke, untuk agenda hari ini ada beberapa yang akan kita bahas. Oke. Tapi sebelum kita ke agenda, silakan boleh persiapan dulu ya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah materinya dulu, jadi berupa teori, kemudian nanti kita lanjutkan dengan praktikum. Oke, silakan bisa mempersiapkan diri dulu. Cekidot, sampai jumpa sesaat lagi. Oke, setelah persiapan kita lanjutkan ke agenda ya. Jadi ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai materi dari activity itu apa, lalu penjelasan materi fragment. Selanjutnya kita nanti akan melakukan praktikum untuk materi activity, yang ini berupa tutorial ya, video tutorial. Begitu juga dengan praktikum menggunakan materi fragment, ini juga berupa tutorial. Lalu ada tambahan di sini sesuai request. Kemarin ada yang request bagaimana cara run aplikasi tanpa emulator ya, menggunakan HP Android punya sendiri. Nanti saya berikan tutorialnya juga. Oke, di akhir ya, setelah materi praktikum untuk activity dan fragment. Kemudian nanti di akhir juga mohon diperhatikan ada tugas ya. Jadi apa yang sudah diberikan tutorialnya ini harus kalian coba. Kemudian hasil dari apa yang kalian coba ini nanti akan menjadi tugas ya. Oke, kita ke materi yang pertama, penjelasan mengenai materi activity. Jadi apa itu activity? Jadi activity ini adalah komponen yang menampilkan dan mengatur halaman aplikasi sebagai tempat interaksi antara pengguna dengan aplikasi Android ya. Ini ada namanya activity. Oke, jadi ketika pertama kali kita membuat sebuah project, ini akan muncul sebuah class main activity. Ini akan tergenerate secara otomatis ketika kita membuat sebuah project ya. Jadi class main activity ini merupakan extend dari class activity. Oke, nanti bisa kita coba di praktikumnya ya. Kemudian ada dua metode yang pasti dimiliki oleh satu activity. Jadi metode ini pasti ada. Yang pertama ada onCreate, ini untuk menginisiasi atau membuat suatu activity. Kemudian ada onPause, ini untuk menyatakan ketika user meninggalkan suatu activity. Nah, kemudian untuk menghubungkan activity dengan tampilan yang telah dibentuk pada XML, ini digunakan fungsi setContentView ya. Nanti ada penghubung dengan menggunakan setContentView. Lalu untuk memanggil widget pada activity ini digunakan fungsi findViewById. Nanti lebih jelasnya kita lakukan praktikum. Selanjutnya untuk daur hidup di activity ini
Activity ini di aplikasi Android dikelola dengan sistem activity stack ya, atau antrian bertumpuk ya. Jadi ketika suatu activity dinyatakan start, maka activity yang terletak di atas atau activity yang telah berjalan pada activity stack ini akan bertahan hingga muncul suatu activity baru ya. Jadi sistemnya seperti antrian. Ketika satu masih running, nah, yang lain ini akan menunggu seperti itu. Ketika activity yang lama sudah selesai, nanti baru activity yang selanjutnya baru bisa running. Jadi seperti itu. Kemudian untuk keadaan yang dimiliki activity ini ada 4 keadaan, mungkin sudah tahu juga di sini ada active atau running. Jadi jika activity tersebut berada pada posisi atas ya, atau stack activity. Jadi posisi atas ini berarti posisi activity yang aktif atau posisi activity yang running. Kemudian ada juga activity posisi pause. Jadi pause di sini jika activity tersebut tidak dipakai atau akan dibutuhkan pada suatu saat tertentu. Nah, di sini namun activity ini masih ada atau visible ya. Jadi dia posisinya pause. Activity yang berada pada posisi pause ini masih tersimpan dalam memori. Namun jika memori penuh, bisa saja activity tersebut sudah terhapus ya, karena posisinya pause. Kemudian ada apa namanya, keadaan stop. Jadi jika activity sudah tidak dipakai atau digantikan oleh activity lain, maka activity yang telah stop tadi ini tidak akan dipanggil lagi. Dan memori ini akan menghapus segala informasi mengenai activity tersebut. Satu lagi, keadaan yang keempat ini ada restart. Jadi jika activity pause atau stop, sistem dapat menghapus activity ini dari memori. Dan ketika activity ini dibutuhkan dan dipanggil kembali, maka activity akan kembali ke keadaan awal atau posisi restart. Ya, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, ini ada tadi ada gambarnya untuk menjelaskan 4 keadaan activity tadi. Jadi kita mulai dari on create, jadi membuat satu activity, kemudian start. Nah, activity-nya visible di sini started. Dia bisa resume ya, jadi kondisi on. Kemudian tadi ada kondisi pause. Di sini dimulai startnya ya, kemudian resume ini kondisi aktif tadi atau running. Kemudian kalau dia posisi pause, dia tetap terlihat tapi tidak beraktivitas ya. Lalu ada kondisi stop. Jadi ketika di stop ada kemungkinan di pause. Nah, di sini stopped atau on restart. Jadi posisi tadi on restart ini akan start kembali di restart. Kemudian setelah activity ini tidak dipakai lagi, nanti dia akan stopped, kemudian bisa on destroy. Nah, jadi tidak terpakai lagi, destroyed ya. Nah, ini activity life cycle. Kemudian bagaimana cara membuat activity? Ini sebenarnya simpel sekali, nanti bisa kita coba di praktikum. Jadi jika ingin membuat sebuah activity tanpa mengikuti template, jadi ada cara yang disediakan di Android Studio ini dengan langkah-langkah manual ya. Jadi kita bisa buat kelas dengan mengextend class app compact activity, kemudian buat sebuah layout XML dan memanggilnya pada fungsi onCreate. Lalu yang terakhir kita daftarkan activity tersebut di Android Manifest. Jadi ini cara membuat activity secara manual ya. Oke, caranya bisa kita lihat di sini. Cara membuat activity kita menggunakan template atau menggunakan manual. Klik kanan pada package yang ada pada new project. Di sini contohnya. Kemudian pilih menu activity. Nah, ini ada menu activity. Lalu pilih empty activity.
ya di dalam folder Java project Android ini, kemudian pilih activity, lalu pilih activity lagi, kemudian pilih yang empty activity. Nah, selanjutnya akan muncul halaman konfigurasi activity. Di sini berisi dialog, kita isikan nama activity, kemudian kita beri nama next activity. Ini untuk contoh saja. Nanti penjelasan lebih lanjut di praktikum ya. Kemudian setelah selesai tadi kita klik finish di sini. Nah, nanti akan muncul di sini next activity ya. Kemudian tadi untuk finalisasi pembuatan activity, kita bisa melengkapi dengan file template XML dan mendaftarkannya di Android Manifest. Jadi Android Manifest di mana? Nah, ini kita cari ada file XML namanya Android Manifest. Kemudian daftarkan activity yang kita buat tadi namanya next activity. Jadi kita buat activity Android name, kemudian .next activity, kemudian /activity, ini ditutup ya. Nah, itu cara membuat activity secara manual. Nah, kemudian materi yang selanjutnya atau yang kedua ini ada fragment. Apa itu fragment? Jadi Android fragment ini bagian yang dapat digunakan kembali dari antarmuka pengguna Android Activity yang digunakan untuk membuat UI yang dinamis dan fleksibel. Jadi selain activity tadi, fragment ini juga punya siklus hidup sendiri, tetapi selalu tertanam dengan aktivitas, sehingga siklus hidup fragment secara langsung dipengaruhi oleh siklus hidup aktivitas. Ya. Misal aktivitas dihentikan sementara, ini semua fragment di dalamnya juga dihentikan sementara. Kemudian bila aktivitas dimusnahkan atau dihapus, ini fragment juga demikian. Nah, di sini ada tapi, jadi saat aktivitas berjalan dalam status daur hidup dilanjutkan, kita bisa memanipulasi setiap fragment secara terpisah seperti menambah atau membuang ya. Saat melakukan transaksi fragment, kita juga bisa menambahkan ke backstack yang dikelola oleh activity. Oke, seperti apa fragment nanti kita coba juga di praktikum ya. Di aplikasi Android ini kita bisa menggunakan beberapa fragment dalam satu aktivitas untuk membuat UI multipane dan dapat menggunakan satu fragment dalam beberapa aktivitas ya. Di sini ada namanya fragment manager, jadi yang bertanggung jawab untuk menambah atau menghapus atau mengganti fragment pada waktu aktivitas berjalan dimanapun ya. Oke, bila kita menambahkan fragment pada bagian layout activity, fragment ini akan berada dalam sebuah view group dalam hierarki tampilan aktivitas, dan fragment mendefinisikan layout tampilannya sendiri ya. Jadi dia adalah dalam satu view group di tampilan aktivitas, tapi fragment ini mendefinisikan layout sendiri. Untuk deklarasi fragment, ini elemennya ada fragment. Kemudian seperti biasa ada slash fragment dan di akhir deklarasinya. Nah, untuk penggambarannya seperti ini. Jadi pada gambar di atas ini ada dua tampilan ya, ada yang tampilan tablet atau handset atau HP, di sini handphone. Dicontohkan bagaimana dua model UI yang didefinisikan oleh fragment bisa digabungkan ke dalam satu activity untuk desain tablet, namun dapat dipisahkan untuk desain handset. Di sini kita lihat yang versi handset aja atau HP di sini. Selecting an item starts activity B. Jadi di sini activity A mengandung fragment A di sini. Ya, kemudian activity B mengandung fragment B. Jadi ada beberapa fragment di sini. Jadi fragment ini nanti bisa masuk ke dalam sebuah activity ya. Selanjutnya kita ke bagaimana cara membuat fragment. Jadi untuk membuat fragment kita membuat subclass fragment dulu atau subclass yang ada. Kelas fragment ini mirip dengan activity.
Begitu juga dengan metode callback yang serupa dengan activity seperti onCreate, onStart, onPause, onStop. Nah, di sini fragment is added, kemudian onattach, onCreate, onCreateView, on activity created, onStart, onResum. Nah, untuk fragment is active-nya di sini fragmentnya aktif, kemudian user menavigasi backward of fragment is remove atau replace, kemudian on pause, on stop, on destroy view. Di sini tahapannya, kemudian fragmentnya dihapus atau destroy. Nah, ini juga bisa kembali ya, on destroy view, jadi tidak jadi di destroy. Ini bisa kembali ke on create view. Oke, ini beberapa metode-metode ya. Ada on attach, on create view, on activity created, on start. Ini beberapa penjelasannya bisa dipahami di sini. Ada beberapa metode. On attach ini dipanggil pertama kali sebelum on create. Kemudian ada on create ini, sistem akan memanggil saat membuat fragment. Kemudian ada on create view, ini sistem akan memanggil saat fragment menggambar antar muka pengguna atau UI yang pertama kali. Kemudian ada on activity created, di sini metode ini dipanggil setelah activity on create telah selesai dieksekusi. Kemudian ada on start, metode yang dipanggil setelah fragment terlihat pada activity. Kemudian ada on resum, ini metode dipanggil ketika pengguna berinteraksi dengan fragment dalam activity. Setelah activity on resum di callback. Nah, ini masih penjelasan mengenai fragment. Ketika sebuah fragment tidak lagi digunakan, maka ia akan melewati serangkaian reverse callback ya. Di sini ada on pause, on stop, on destroy view, kemudian on detach. Nah, biasanya kita harus mengimplementasikan setidaknya metode alur on create view, dan on pause. Di sini ada on save instance state ya. Oke, ini ada penjelasannya sudah jelas di sini. Selanjutnya, sebenarnya apa sih kegunaan fragment di Android di sini? Jadi kenapa kita bahas fragment? Sebelum fragment diperkenalkan, di sini kita hanya dapat menampilkan satu activity di layar pada waktu tertentu, sehingga tidak dapat membagi layar dan mengontrol bagian yang berbeda secara terpisah. Nah, dengan bantuan fragment ini, kita dapat membagi layar di bagian yang lain dan mengontrol yang bagian-bagian yang berbeda secara terpisah. Nah, dengan menggunakan fragment, kita dapat membentuk beberapa fragment dalam satu activity ya. Sehingga fragment memiliki event, layout, dan status mereka sendiri. Nah, ini memberikan fleksibilitas dan meniadakan limitasi dalam activity tunggal di dalam layar pada suatu waktu. Jadi kita bisa melihat beberapa activity dalam satu layar ya. Untuk kode fragmentnya seperti biasa dimulai dengan deklarasi di sini fragment, kemudian Android ID ini untuk ID fragmentnya, kemudian ada layout width ya, jadi panjang dan lebarnya, width dan height. Di sini ada match parent. Nah, untuk match parent ini nanti penjelasannya ada di layout di materi ketiga ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk membuat kelas fragment di Android, kita harus ini secara manual. Untuk membuat fragment, pertama kali kita extend class fragment, lalu override method status utama, lalu masukkan logic kode aplikasi. Nah, hal ini serupa dengan cara menggunakan class activity ya. Kemudian saat membuat fragment, kita harus menggunakan callback on create view ya untuk menentukan layout dan untuk menjalankan fragment. Nah, di sini nanti kita coba ya di praktikum. Nah, untuk tadi masih membuat kelas fragment, di sini ada parameter inflator adalah layout inflator, kemudian digunakan untuk melakukan inflate layout ya. Parameternya parameter container ini parent view group dari layout activity, tempat susunan fragment akan disisipkan ya. Kemudian ada parameter set instance state, ini adalah bundle yang menyediakan tentang data instance sebelumnya dari fragment.
Ada method inflate yang memiliki 3 argumen. Yang pertama ada resource layout yang ingin kita inflate, kemudian ada view group, kemudian ada parameter yang ketiga nilai boolean yang mengindikasikan apakah layout yang di-inflate harus di-attach ke view group, parameter yang kedua. Oke, itu materi untuk activity dan fragment, referensinya dari sini ya. Kemudian kita akan ke praktikum untuk activity dan fragment, termasuk nanti cara running aplikasi di HP ya. Kita tampilkan di HP tanpa emulator. Oke, demikian. Terima kasih untuk penjelasan materinya. Saya minta maaf untuk kurang lebih penjelasan materi activity dan fragment. Penjelasan lebih lanjut kita akan mencoba dengan tutorial atau praktikum activity dan fragment ya. Oke, untuk materinya saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.